Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam SEBI Pasca Sarjana atau S2. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang review artikel dari penulis Bapak Yusuf Bisono, Muhammad Mudofar, Fauzan Mutakin, dan Abu Salim dalam mata kuliah Pak Profesor Sepki. Di sini artikel ini membawa judul Implementasi Audit Syariah dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional. Studi kasusnya pada Basnas Kabupaten Lumajang. Kami berempat dari kelompok 6 yang beranggotakan Ibu Afifah Adalawiyah, kemudian ada saya Bilkisti, kemudian ada Ibu Erni Hermiawati, dan juga ada Ibu Fatimah Kashful Anwar. Untuk latar belakang dari artikel ini melatar belakangi dari penelitian yang diangkat oleh kepentingan zakat itu sendiri, di mana zakat merupakan rukun Islam yang mempunyai potensi besar seperti itu ya untuk kebermanfaatannya bagi masyarakat. Kemudian apabila dikelola dengan baik gitu ya, maka ini akan memberikan manfaat yang luas seperti itu. Dan di sini dikelola oleh organisasi pengelola zakat. Kemudian juga dari sini maka diperlukan regulasi dan audit laporan dari pengelolaan zakat itu sendiri. Nah, tujuan dari artikel ini membawakan deskripsi pelaksanaan audit, khususnya audit syariah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang. Metode yang dilakukan dari penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian juga analisis datanya menggunakan analisis kualitatif atau analisis statistik. Teori dari artikel ini mengemukakan konsep pengelolaan zakat seperti itu ya, pengelolaan zakat di mana di sini adalah bagian dari ibadah ya yang kewajibannya dalam Islam. Kemudian poin dari pengelolaan zakat ini adalah yaitu memberikan manfaat nyata begitu ya bagi masyarakat, di mana pemerintah sendiri telah mengatur regulasinya untuk lembaga-lembaga yang mengelola zakat di sini. Yang khususnya di penelitian ini mengemukakan tentang atau meneliti dari lembaga Basnas dan LAS yang ada di Kabupaten Lumajang. Kemudian teori yang dibawakan juga di sini ada konsep ibadah mahdoh dan maliyah dalam konteks zakat. Artikel ini mengutip pengertian dari Ali Hamzah yang menyebutkan bahwa zakat disebut sebagai ibadah mahdoh karena ketentuan pelaksanaannya telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian zakat maliyah disebut maliyah juga karena memerlukan pengeluaran harta ya untuk realisasinya. Zakat dan pengelolaannya di sini didefinisikan juga ya di artikel ini sebagai zakat yang adalah harta wajib. Kemudian disertakan juga dari definisi infak dan sedekah sebagai alternatif dari bagi yang belum mencapai nisab zakat seperti itu. Kemudian juga disebutkan dari syarat wajib zakat, yaitu ada Islam, mandiri, balik, berakal sehat, kepemilikan penuh, harta mencapai nisab, dan haul. Kemudian di sini ada rekapitulasi ya dari pengelolaan zakat. Rekapitulasi di sini diambil dari pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga amil zakat potensi di sini. Dari lembaga ini mengemukakan bahwa potensi zakat di Kabupaten Lumajang itu berkisar dari 19 triliun hingga 32 triliun. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perkembangan pengelolaan zakat di Basnas Kabupaten Lumajang. Di sini terlihat datanya dari 2020 sampai dengan 2022. Dan kita lihat di sini di 2020
ada pemasukan untuk Basnas di Kabupaten Lumajang sekitar bernilai 5.293 juta sekian. Kemudian di 2021 terjadi penurunan ya karena ini terdampak di COVID, dan di 2021 ini sangat penurunannya sangat sangat banyak ya, dari 5.293 juta menjadi 5.068 juta. Kemudian di 2022 kembali lagi meningkat dari 5.068 juta menjadi 5.080 juta. Nah, di Basnas Kabupaten Lumajang ini berdiri sejak tahun 2001 dan sangat dinamis perkembangannya dan sangat memberikan manfaat bagi para mustahik dan penerima zakat. Next, Mbak. Nah, di sini kelihatan sekali bagaimana pelaksanaan audit keuangan dan audit syariah yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 75 yang mewajibkan audit syariah dan keuangan. Nah, ini ada audit keuangan yang dilakukan oleh beberapa proses ya. Yang pertama dilakukan oleh akuntan publik, kemudian dilakukan oleh Basnas Kabupaten Lumajang, diaudit sejak tahun 2017. Selanjutnya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP secara berturut-turut. Selanjutnya manfaat wajar tanpa pengecualian menunjukkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Seperti itu. Jadi audit keuangan ini sangat berguna sekali buat internal Basnas di Kabupaten Lumajang. Selanjutnya ada temuan riset yang akan saya jelaskan. Beberapa temuan risetnya ini diantaranya ada penerapan audit syariah dan keuangan di Basnas Kabupaten Lumajang. Laporan keuangan Basnas ini telah diaudit oleh auditor eksternal atau akuntan publik dan juga diaudit syariah oleh Kemenak Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya tentang opini audit keuangan. Ada beberapa opini, diantaranya adalah Basnas Kabupaten Lumajang telah diaudit secara berturut-turut sejak tahun 2017 ya, sampai artikel ini dikeluarkan yaitu pada tahun 2023, dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Opini WTP ini menunjukkan akuntabilitas Basnas Kabupaten Lumajang kepada publik. Selanjutnya pelaksanaan audit syariah. Audit syariah di Basnas Kabupaten Lumajang baru dilakukan satu kali oleh Kanwil Kemenak Jawa Timur pada tahun 2019 dan terdapat kendala dalam pelaksanaan audit syariah secara rutin. Nah, selanjutnya yang terakhir tujuan audit syariah. Tujuan audit syariah adalah Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang berjalan sesuai standar kepatuhan syariah dan mencegah adanya penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Gitu. Selanjutnya potensi zakat dan perhimpunan dana zakat infak sedekah di Basnas Kabupaten Lumajang. Kemudian penyaluran dana zakat infak sedekah atau tasyaruf. Nah, Basnas Kabupaten Lumajang ini memiliki 5 program, diantaranya Lumajang Peduli, Lumajang Takwa, Lumajang Cerdas, Lumajang Sehat, dan Lumajang Sejahtera. Yang terakhir, pembentukan unit audit internal. Basnas Kabupaten Lumajang telah membentuk unit audit internal untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap kegiatan Basnas, dan unit ini berperan dalam mengembangkan secara audit internal, mengevaluasi pengendalian internal, menilai efektivitas dan efisien, kemudian memberikan saran perbaikan, kemudian memberikan laporan audit, dan memantau tindak lanjut dari hasil audit. Nah, ini ada beberapa penyaluran dari 5 program yang diadakan oleh Basnas Kabupaten Lumajang, diantaranya Lumajang Takwa, Lumajang Pintar, Lumajang Peduli, Lumajang Sehat, dan Lumajang Sejahtera. Dari 5 program ini sangat tampak ya perolehan totalnya sekitar ini di tahun 2023 perolehan totalnya sekitar di 4.762.500.000 rupiah. Nah, ini digunakan untuk penanganan bencana dan berhasil menghimpun
lebih dari 50 miliar, lebih dari 50 miliar pada saat penanganan erupsi Gunung Semeru. Seperti itu. Audit syariah dilakukan oleh kementerian yang mengurus bidang agama atau Kementerian Agama. Tujuannya untuk memastikan pengelolaan sesuai dengan hukum Islam, sehingga mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan. Nah, kemudian juga kondisi Basnas di Kabupaten Lumajang ini baru satu kali diaudit syariah oleh Kanwil Kemenag Jawa Timur, yaitu pada tahun 2019. Jadi kalau perbedaannya, kalau keuangan itu relatif rutin dilakukan, sedangkan audit syariah belum rutin dilakukan. Berikutnya, nah, untuk audit internal sendiri, ini mendukung pembahasan internal mengingat keterbatasan audit syariah oleh Kementerian Agama, di mana peran audit ini mengembangkan rencana dan melaksanakan audit internal tahunan, kemudian mengevaluasi penerapan pengendalian internal, melakukan penilaian efektivitas dan efisiensi keuangan, akuntansi operasional, SDM, dan kegiatan lainnya, lalu memberikan informasi dan saran perbaikan objektif, membuat laporan hasil audit dan menyampaikan kepada pimpinan Basnas, serta memantau tindak lanjut hasil audit. Manfaat daripada audit internal ini adalah untuk membantu pengawasan internal agar kegiatan Basnas terorganisasi dengan baik dan dapat melakukan pengembangan serta perbaikan. Nah, sehingga dari pemaparan yang tadi dari awal teman-teman saya sampai sekarang, maka didapatkan kesimpulan bahwa Basnas Kabupaten Lumajang berkembang cukup dinamis, berhasil menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sodakohnya, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program. Kemudian Basnas Kabupaten Lumajang juga telah mematuhi ketentuan undang-undang terkait audit dengan adanya laporan keuangan yang diaudit, akuntabilitas, kemudian juga mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, dan juga telah diaudit secara syariah oleh Kementerian Agama. Kemudian pembentukan unit audit internal ini mendukung pengawasan internal serta pengambilan langkah-langkah pengembangan serta perbaikan berikutnya. eh Hasil daripada review jurnal yang kami pelajari bersama, ada sisi-sisi kelebihan dan kekurangan. Di mana kelebihannya yaitu bahwa jurnal ini fokus pada topik yang sangat relevan, di mana artikel ini membahas topik yang sangat relevan tentang audit syariah dan sedekah, dan ini sangat penting untuk akuntabilitas lembaga amil zakat. Kemudian studi kasusnya cukup spesifik, di mana penggunaan studi kasus yang diambil yaitu pada lembaga Basnas Kabupaten Lumajang ini memberikan gambaran nyata dan mendalam tentang praktik audit syariah di lapangan. Kemudian kelebihan berikutnya adalah metodologinya jelas, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data triangulasi, yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dijelaskan dengan baik. Hasil audit cukup positif seperti tentang hasilan Basnas Kabupaten Lumajang dalam memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Untuk audit keuangannya secara berturut-turut menunjukkan bahwa akuntabilitasnya cukup baik. Kemudian kelebihan yang lainnya, artikel ini menekankan bahwa audit syariah dan keuangan adalah amanat Undang-Undang 2011 yang menunjukkan dasar hukum yang kuat untuk penelitian ini. Kemudian potensi zakat yang cukup besar, bahwa potensi zakat di negara kita di Indonesia itu masih cukup besar, yang menunjukkan pentingnya pengelolaan dan audit yang baik. Lalu peran unit audit internal menyarankan, dalam artikel ini menyarankan dan menjelaskan peran penting unit audit internal sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan audit syariah
oleh Kementerian Agama. Kelebihan berikutnya adalah bahwa program penyaluran ZIS yang terstruktur. Jadi di Kabupaten Lumajang ini memiliki 5 program ZIS, yaitu dengan program Lumajang Takwa, Lumajang Cerdas, Lumajang Sehat, Lumajang Makmur, dan Lumajang Sejahtera. Ini menunjukkan perencanaan yang baik dalam pendistribusian dana. Lalu ketika kita berbicara kelebihan, maka ada kekurangan. Ada beberapa kekurangan yang apa namanya mudah-mudahan menjadi perbaikan di artikel-artikel berikutnya. Yang pertama, bahwa audit syariah ini baru dilakukan 1 kali, yaitu di tahun 2019, artinya belum konsisten, ya belum konsisten sehingga yang sudah rutin berjalan itu adalah audit keuangannya saja. Kemudian yang kedua, tidak ada sanksi dalam Undang-Undang Zakat, yaitu ketika belum dilakukan secara menyeluruh, maka ini belum ada apa namanya sanksi bagi pelaku yang belum menunaikan zakatnya. Kemudian kekurangan yang berikutnya bahwa kegiatan ini fokus hanya pada PNS saja, belum bisa menyentuh pada lembaga-lembaga yang lain, pada profesi-profesi yang lain, yaitu seperti perdagangan, pertanian, dan pertambangan. Ini menunjukkan keterbatasan dalam strategi penghimpunan dana. Kekurangan yang keempat adalah penurunan penghimpunan ZIS di tahun 2021. Nah, meskipun ada peningkatan di tahun 2022, tetapi terjadi penurunan di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Tetapi dalam artikel ini tidak diungkap secara jelas, secara rinci, apa faktor-faktor penyebab daripada penurunan ini. Kemudian kekurangan yang berikutnya, keterbatasan generalisasi hasil, karena dalam dan tidak dimaksudkan untuk membuat kesimpulan yang menyeluruh yang berlaku untuk masyarakat umum. Berarti bahwa temuan yang ada dalam artikel ini mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan ke semua Baznas yang ada di daerah-daerah lain yang ada di negara kita. Begitu. Artikel. Ya, alhamdulillah. Sekian dari presentasi dari kelompok kami dari kelompok 6. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam review yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.